Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nasta'inu ila marjini wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Santri Gaib Cirebon 32. Sekarang saya mau bikin konten tentang strategi perang Israel seperti apa, dan saya mau menghadirkannya dengan izin beliau. Dan saya pengen strategi perang itu seperti apa, dan suruh terbuka lebar-lebar, ataupun strategi perang lewat udara dan lewat darat. Coba saya mau hadirkan semuanya strategi perang Israel. Siap, Pak Ahmad? Insyaallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Selaras dengan tubuhnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin sang yang saya minta bisa bahasa Indonesia dengan jelas. Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Selamat siang. Beda suaranya dengan Allah. Selamat siang. Dari golongan apa? Saya manusia. Tadi saya hadirkan ke sini posisi di mana? Saya sedang bekerja. Yang keras suaranya. Posisi di mana? Sedang bekerja. Ntar saya protek dulu kejujurannya, kalau nggak jujur. Assalamualaikum. Bila dia berbohong, ditanyakan otomatis terpotong. Allah. Salah. Tahu aturan sini? Tidak mengerti. Tahu aturannya kalau berbohong? Tidak mengerti. Maksudnya? Tidak tahu. Di mana saja ini saya tidak tahu. Iya, ntar saya tanyain dulu. Awas aturan sini, kalau saya tanyain kamu berbohong, lihat itu. Apa tuh? Masuk semua itu jarum. Paham? Paham? Paham nggak? Hah? Apa? Apa yang kamu lihat di sini? Cuma terlihat cahaya-cahaya saja. Cahaya-cahaya saja. Ya. Ntar terlihat kalau kamu berbohong gitu, kan nancap semua kalau saya tanyain. Kamu asal dari mana? Saya dari Israel. Dari mana? Israel. Nah, bisa ke sini tadi gimana ceritanya? Mana saya tahu.
Maksudnya? Ya mana saya tahu orang saya sedang bekerja. Anda ini gimana? Nah, ya bisa ke sini gimana ceritanya kan gitu toh. Ya kalau saya tahu saya nggak bakalan di sini. Gimana Anda? Jadi bisa ke sini gimana? Masa menghilang atau gimana? Ya mana saya tahu. Berarti tiba-tiba di sini gitu. Tidak mengerti. Berarti sana posisi lagi kerja, lagi ngapain? Ya sedang bekerja. Ya bekerja apa, beres-beres apa atau gimana? Emang kamu anggota apa? Sipil atau tentara atau apa? Saya menteri di sana. Apa? Menteri. Oh, menteri apa namanya? Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan. Sebutin namanya siapa Menteri Pertahanan? Yof. Siapa? Yof. Yang keras suaranya. Yof. Andanya saja telinganya tidak terdengar. Iya, bukan masalah tidak didengar. Soalnya mediatornya suaranya pelan. Siapa aslinya namanya? Yang keras, yang lantang. Yof. Diop doang. Yof. Yof Abdal. Yang keras. Yof Abdal. Diop Abdar. Oh, Diop Abdar. Menteri Pertahanan. Iya toh? Nah, berarti posisi di sana lagi, masa menteri kok beres-beres? Pasti kan ngatur-ngatur doang dong. Siapa yang bilang beres-beres? Tadi Bekerja. ya, Saya bilang bekerja. Nah, bekerja kan masa menteri kok bekerja? Berarti Ya, kan bekerja di mana-mana orang. Masa ya menteri diam saja ya bekerja. Menteri di mana-mana ya bekerja. berarti kerjanya ngatur-ngatur doang gimana? Tergantung pekerjaan yang sedang dikerjakan apa. Hmm. Tidak ada seorang menteri yang duduk-duduk manis. Nah, oke. Sekarang saya tanyain nih, awas. Pedoman di sini, aturan di sini, kalau berbohong lihat. Saya mau tanya kamu sekarang. Aturan dan strateginya perang sekarang tuh gimana? Tolong ceritakan semuanya dengan jelas. Untuk apa Ke depan. saya menerangkan? Paham itu kalau nggak jujur. Ya untuk apa saya menerangkan kepada Anda? Nah, biar tahu strategi perangnya gimana. Susunannya sekarang ke depan. Untungnya buat saya apa? Untungnya buat saya apa menerangkan kepada Anda? Lah, untungnya ya kita biar tahu toh. Ya berarti tidak ada untungnya buat saya. Untungnya kamu itu. Paham? Yang namanya bukan keuntungan, ini mengancam namanya. Oh, mengancam. Ya iya. Oh gitu. Ya bukan mengancam. Saya pengen tahu strukturnya. Ya, saya akan tanyakan untungnya saya buat saya itu apa? Untungnya selamat dari sini. Ya itu. Saya pengen tahu sekarang. Rancangan strategi perangnya sekarang ke depan gimana? Allah. Itu garansinya. Ya untuk saat ini. Ya, jawab jujur. Kalau nggak jujur masuk gitu. Allah. Sallallahu. Tidak ada strategi yang lebih baik daripada menghancurkan semua penduduk Palestina. Terus? Strategi-strategi yang sudah digunakan semuanya tidak bisa untuk menghancurkan pasukan Hamas. Maka dari itu saat ini tidak ada strategi khusus. Kenapa? Tadi saya sudah jelaskan tidak bisa strategi-strategi yang kami pakai untuk menghancurkan pasukan Hamas. Ya kenapa? Biasanya kan gigih. Ya karena mereka selalu bersembunyi. Berarti untuk mendeteksinya susah atau gimana? Ya belum kami dapatkan posisi-posisi tetapnya.
posisi sekarang. Makanya kami hancurkan semuanya. Itu strategi yang kami pakai sekarang. Jadi asal ngebom aja atau gimana? Ya agar mereka muncul semuanya harus dihancurkan. Oh gitu kawan. Jadi dia itu posisinya untuk Hamas itu susah untuk deteksinya. Jadi dia itu ngawur atau alias asal aja, yang penting hanguskan, dibom semua seluruh Palestina, gitu tak? Ya agar mereka muncul ke permukaan. Kalau tidak seperti itu, mereka akan terus bersembunyi. Berarti asal ngebom aja, yang penting hancur Palestina, biar pasukan Hamas itu nongol dari persembunyian gitu? Ya dengan cara apapun yang penting mereka keluar dari persembunyian. Oh. Terus kedepannya gimana itu untuk rancangannya? Ya untuk sampai saat ini mereka masih bersembunyi-sembunyi. Jadi kamu strateginya gimana? Ya masih tetap memakai strategi seperti itu. Menghancurkan apa saja yang bisa dihancurkan. Tuh kawan. Jadi sekarang strateginya Israel itu menghancurkan apapun, dihancurkan biar pasukan Hamas itu keluar dari sarangnya. Itu dari Menteri Pertahanan. Makanya saya hadirkan sekarang, pengen tahu struktur perangnya seperti apa ke depan. Ternyata struktur perangnya dari Israel itu asal menghantam aja dan asal mengebom aja, hanguskan Palestina. Itu kata Menteri Pertahanan. Benar nggak kayak gitu? Ya seperti itu, biar kami pun tahu siapa saja musuh kami. Terus ceritain. Ya seperti itu. Tuh, siapa saja musuh kami katanya, kata Menteri Pertahanan Israel. Jadi dia asal aja menghantam. Emang dia tuh udah ada ketakutan dalam pasukan Hamas karena pasukan Hamas itu susah untuk deteksi. Jadi persembunyiannya itu rapi, tidak bisa dia mendeteksinya. Begitu tak, Menteri? Ya, jangankan penduduk Palestina, penduduk Israelnya pun kami tidak perlu ya kami bunuh sama saja. Oh, sadis kan? Bukan penduduk Israel aja, yang membangkang juga orang-orang Israelnya, bunuh habis katanya. Benar nggak? Oh, sadis orang Israel, nggak pandang bulu. Berarti itu udah kelihatan pasukannya. Tidak ada sedikit pun rasa kasihan. Saudaranya sendiri, penduduknya sendiri, itu dibunuh habis, yang membangkang, yang tidak mau aturannya dengan Menteri Pertahanan. Benar nggak? Benar nggak? Ya, seperti itu. Terus cerita lagi, apa itu berarti kan ini kan posisi semua kan menyerang nih tetangga Israel nih. Gimana itu? Tolong ceritakan strateginya itu untuk tetangga Israel. Ya mereka tetap menyerang. Gimana? Biarkan mereka tetap menyerang. Terus strategi kamu? Ya untuk saat ini masih seperti itu. Ya Anda katakan itu kan dari depan aja, dari samping-samping itu kan menyerang semua. Lah strategi pasti kan ada toh. Ya cuman bertahan saja. Oh, berarti Israel tetap bertahan aja. Untuk saat ini hanya bertahan. Untuk saat ini nih ya. Karena kita fokus pada Hamas terlebih dahulu. Oh, fokus dalam Hamas dulu ini. Ya. Tuh, pemirsa. Karena di dalam dulu. Kita harus menyerang keluar. Sedangkan dalamnya kita biarkan. Ya habis. Tuh, kawan. Katanya kalau misalkan posisi Hamas belum clear, itu nggak bakalan tetap bertahan. Jadi tetangga-tetangga Israel yang menyerang suatu contoh lain negara, kayak ini apa namanya, Yaman, kalau Rusia apa, itu dibiarin malah dia. Jadi fokusnya itu posisinya di Hamas. Sebelum Hamas hancur, kita itu orang Israel itu nggak bakalan yang lain mengurusin yang lain, tetap bertahan. Itu kawan. Ini cerita dari Menteri Pertahanan Israel. Makanya saya doktrin coba sampai di mana. Andai kata Hamas itu tetap kokoh dan kuat di situ, dan sedangkan tetangga-tetangga yang mau menyerang ke negara Israel itu sangat dahsyat. Gimana itu ntar? Ya terus sampai hancur. Siapa yang hancur terlebih dahulu?
Oh, strateginya hebat banget ya. Jadi tetap satu Hamas harus dihancurkan dulu gitu. Ya di mana-mana dalam dulu diperbaiki baru keluar. Iya, iya. Jadi strateginya dalam dulu diperbaikin, baru ngurusin yang keluar. Jadi posisi sekarang Israel itu lagi mendalami tentang pasukan Hamas. Jadi pasukan Hamas belum ada yang menyerah, tetap bagaimanapun caranya harus diselesaikan dulu itu pasukan Hamas. Mantap strateginya. Ya, terusin. Itu pasukan Rusia Yaman itu menyerang Sumer gimana itu pendapat kamu? Ya itu urusan Amerika, biar mereka menghadapi Amerika. Gimana yang keras? Itu urusannya Amerika, biar Amerika yang menghadapi. Andai kata Amerikanya tidak mendukung Israel, gimana kamu? Itu mendukung, nggak mungkin mendukung. Misalkan nggak mendukung itu, karena warga Amerika juga berteriak-teriak jangan sampai membantu Israel, gimana itu? Ya itu kan warganya, pimpinannya orang siapa? Oh, Orang kami. oh, pimpinannya katanya Amerika orang kami. Warganya saya tidak peduli warga Amerika. Loh, otomatis kan yang ikut perang kan warga dong. Ya yang memimpin, yang memimpin. Nah, misalkan pasukannya nggak mau gimana? Semuanya tembak mati. Iya, sadis katanya semua tembak mati. Yang orang presiden itu satu. Nah, sedangkan pasukan kan banyak. Nah, misal nggak mau gimana? Ya tetap saja namanya pimpinan harus ditaati. Iya, pinter. Berarti itu Mudah saja. Masyarakat itu sangat mudah. Gimana masyarakat bisa mudah itu? Ya sangat mudah kalau dibohong. Semuanya tergantung pimpinan. Nah, saya mau nanya. Kemarin kan banyak unjuk rasa dan demo ke Menteri Pertahanan ke kamu. Itu gimana reaksi kamu? Unjuk rasa, tinggal unjuk rasa saja. Maksudnya? Tidak masalah. Ya diberitakan itu kan semuanya pada demo ke rumah kamu tuh. Itu tanggapan kamu gimana? Biasa saja. Biasa saja. Andai kata membakar rumah kamu dan Tinggal bakar saja. misalkan kamu ada di dalam rumahnya, terus kamu dibakar juga atau dimatiin gimana? Ya saya sudah dibawa pergi dulu. Oh, berarti di rumah udah nggak ada? Ya semua menteri itu ada penjaganya. tuh kawan, tadi percuma orang-orang Israel demo ke rumah dia itu, katanya udah nggak ada di rumah. Kalau orang demo apa ya demo katanya, mau bakar rumah silakan bakar rumah. Ternyata dia udah nggak ada, udah dijaga oleh pasukan-pasukan atasan Israel gitu tak? Ya, semua negara memang seperti itu. Tidak hanya di negeri Israel saja. Berarti yang demo-demo di rumah kamu itu anggap aja halai atau gimana? Demo tinggal demo. Itu kan masyarakat kamu. Ya biarkan saja. Oh, Itu hak mereka. Dia pengennya dia nggak mau perang, udah rasa ketakutan. Ya wajar saja, biarkan saja. Oh, wajar aja dan biarkan saja. Sadis ya kamu ya. Berarti posisi sekarang lagi fokus pasukan Hamas ya di pertahanannya, gitu. Ya semua di titik-titik yang dicurigai tempat-tempat Hamas yang kami hancurkan. Apapun itu tempatnya. Sampai sekarang masih beroperasi ya? Ya masih. Nah itu shiftnya itu dari jam berapa tugas lapangan itu ada shift-shiftnya nggak? Ya tidak ada. Jadi tetap di situ pasok makanan langsung berputar gitu, bagiin bagaimana? Ya ada bagian-bagiannya. Tetap ya. Oh gitu kawan, ternyata pasukannya Israel itu di lapangan itu nggak ada yang untuk berganti, jadi tetap selama sampai selesai gitu ya, tidak ada istirahatnya ya, bagaimana? Ya. Berarti yang demo-demo di rumah kamu itu posisi di Israel, kamu anggap halai itu ya, nggak ada respon ya? Tetap kita perang lanjut gitu, bagaimana? Ya biarkan saja yang demo. Untuk rasa. Nah, saya mau nanya sama kamu. Berarti kamu cita-cita banget Palestina itu hancur ya? Nah, setelah hancur itu gimana itu?
Pasti kan sekutu yang lainnya dari Palestina kan banyak toh. Yaman, ya kan, Rusia, ya kan. Semuanya itu akan menghantam kayak Irak. Gimana itu? Iran. Bagaimana? Nah, otomatis kan itu kan akan menggempurnya. Ya biarkan saja, tunggu giliran mereka saja. Oh, nunggu gilirannya. Oh. Berarti sekarang posisi fokus Palestina dulu. Gitu. Ya dalamnya dulu dibereskan. Kok kenapa? Kamu kan Israel kan posisi power yang dahsyat. Ya kalau Bersenjata. dalamnya tidak diberesin gimana? Ntar dulu, persenjataannya hebat. Kenapa ngelawan Palestina aja kok lama gitu loh? Kenapa? Katanya kan peribahasanya kan, alah, Palestina apa sih? Nah, kok kenapa lama banget? Hampir berapa hari sekarang udah 35, 37. 30 jabir lebih. Gimana bisa lama kayak gitu? Ya tidak apa-apa, namanya sudah perang. Ya berarti cemen. Ya tidak apa-apa, mau cemen mau apa. Ya percuma, persenjataan hebat tapi kok lama. Ya biarkan saja. Nggak ada 3 hari, 4 hari yang meratakan. Itu urusan kami, bukan urusan Anda. Nah, urusan saya juga dong. Ya silakan. Kok kenapa? Katanya hebat, kok lama gitu loh untuk melulantahkan. Ada apa ini? Ya kalau tidak hebat kami sudah hancur. Oh, Itu terlihat dari situ saja. Duh. Anda ini bagaimana? ya bukan hebat namanya. Orang Israel tuh hebat. Kenapa? Kok lama untuk menghancurkan Palestina? Udah berapa hari sekarang? Udah 37, hampir 40 hari. Mau 37 hari. Kalau Anda pengen tahu sudah bertahun-tahun. Nah, ya kenapa? Ratusan tahun yang memang seperti itu. Tinggal jalankan saja apa yang harus dijalankan. Oh gitu. Ya, yang Anda tahunya baru Nah, sekarang saja. Udah ratusan tahun kami. Ya tahu itu mah. Jadi jangan bilang seperti itu. Kalau tidak tahu sejarah. Ya tahu sejarahnya. Kamu yang brengsek sejarah. Aturan itu punya orang Palestina. Kamu cuma numpang di sini, tahu saya sejarahnya. Ingat nggak numpang kamu? Setelah menumpang kamu pengen merajain, itu salah besar. Aturan terima kasih kamu penduduk kamu di situ itu. Paham? Nih hadiah kamu nih, khususon nih. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kamu ingkar janji. Gimana ingkarannya? Awal kamu akan menyelesaikannya. Jika saya bercerita, Oke. saya dikembali. Oke, sekarang satu lagi ini. Masalah, silakan. Oke, satu lagi kamu harus terbuka. Sekarang ke depannya, kamu yang rencanakan apa? Jawab dengan jujur. Ya memang seperti itu. Sudah saya jawab semua. Jawab sekali lagi yang lantang kamu. Ke depannya seperti apa akan strategi perangnya? Ya tetap hancurkan Hamas terlebih dahulu. Oke, satu. Sebutin nama kamu yang lantang. Sekarang. Anda ini berapa kali? Satu kali lagi saya minta sama kamu. Siapa namanya? Sebutin. Yoav Abidal. Ulangin. Yoav Abidal. Bagian apa? Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan. Dicatat biar kamu tidak ingat. Udah dicatat tuh, dimasukin biar tahu semuanya orang-orang kamu di sana, orang Israel. Ternyata kamu udah membocorkan strategi perangnya. Benar nggak? Ya, silakan. Untung aja hadiahnya nggak nerima kamu. Kamu tetap silakan, orang kamu sendiri yang menjanjikan seperti itu. Ya kalau tahu itu ya ingkar janji. Nah, saya mah tetap orang Islam nggak bakalan ingkar janji. Paham? Cuma kamu kelihatan tadi perasaan tadi itu seperti menantang. Makanya saya perjanjian saya hanya menarik, pengen tahu informasi kamu. Makanya saya tetap janji itu saya pegang dan saya kembalikan kamu sekarang. Dari segini saja Anda sudah terpancing. Ya nggak terpancing lah. Silakan saja. Kamu musuh saya, tapi giliran ntar belum. Besok atau lusa saya tarik lagi kamu. Oke, sekarang saya kembalikan lagi. Alhamdulillah, bismillah. Assalamualaikum. Kembalikan lagi. Allah. Semuanya. Ya, kawan. Saya
sangat senang karena saya pengen mendoktrin dia itu terbuka. Jadi pengennya terbuka dari strategi perang dia seperti apa. Ternyata strategi perang dia itu khusus untuk menghancurkan pasukan Hamas. Adapun yang menyerang dari tetangga sebelah semuanya dia tidak menghiraukan, tetap bertahan. Jadi Israel itu bertahan. Jadi yang fokuskan itu pasukan Hamas, karena pasukan Hamas itu kata Menteri Pertahanan itu memang agak susah untuk dideteksinya karena persembunyiannya itu tidak bisa diukur dan tidak bisa dilihat dan tidak bisa dengan alat canggih juga nggak bisa tertutupi. Itulah hebatnya pasukan Hamas. Jadi Menteri Pertahanan Israel itu benar-benar kewalahan tentang pasukan Hamas. Makanya saya tadi doktrin habis-habisan sengaja. Makanya saya sengaja saya takut-takutin dia langsung berbilang, katanya saya ke sini itu diminta keterangan aja. Kok langsung begitu, tapi saya tetap pegang karena saya janjinya itu hanya minta keterangan aja gimana strategi perang Israel yang ke depan. Ternyata tetap bertahan dan fokus menghantam pasukan Hamas. Jadi pemirsa, ternyata dia itu sebenarnya fokus di pasukan Hamas karena dia merasa udah ketakutan. Jadi tetangga-tetangga sebelah menyerang dia tidak dihiraukan. Tapi ini hanya informasi aja, semoga aja tetangga-tetangga Israel terus menghantam mereka. Terus menghantam. Karena dia menghantam juga tetap bertahan. Tidak bakalan dia menyerang, tetap fokusnya ke Hamas. Karena yang ditakutkan pasukan Hamas menyerang dari darat, itu yang ditakutkan. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.